Tahukah kamu, sekitar 70 juta orang di dunia merupakan penderita eating disorder. Prevalensi eating disorder secara global meningkat dari 3,4% pada tahun 2000 hingga 7,8% pada tahun 2018. Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa 67,8% model remaja di Semarang mengalami kecenderungan eating disorder. Penelitian lain di Jakarta menyatakan sebesar 55% penderita eating disorder ialah remaja usia menengah atas, dengan 13% siswi diantaranya melakukan perilaku muntah dengan sengaja untuk menurunkan berat badan. Lalu, apa itu eating disorder? Eating disorder ialah gangguan yang terjadi pada kebiasaan makan seseorang yang diakibatkan oleh kekhawatiran mereka terhadap bentuk tubuhnya. Penderita akan terobsesi menjaga bentuk tubuh mereka dengan berbagai cara, yang bahkan membahayakan diri sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya eating disorder. Yang pertama yakni faktor biologis, di mana eating disorder dapat timbul dalam keluarga yang sebelumnya telah memiliki riwayat eating disorder atau gangguan lainnya. Kedua yakni faktor psikologis, di mana seseorang memiliki kepribadian dengan pola pikir kaku, perfeksionis, dan kepercayaan diri yang rendah. Ketiga, faktor lingkungan, yakni keluarga yang overprotective dapat menumbuhkan tekanan tanpa didukung dengan kepercayaan diri. Yang terakhir, faktor sosiokultural, di mana adanya tekanan yang berlebihan terhadap standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat. Eating disorder dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah anoreksia nervosa. Penderita gangguan ini akan melihat diri mereka sebagai orang yang berkelebihan berat badan, walaupun dalam kenyataannya mereka cenderung kurus, bahkan mendekati fase berbahaya. Anoreksia nervosa juga dapat diikuti dengan perilaku puking. Sementara, gejala yang dapat ditemui pada penderita ini antara lain membatasi makan secara ekstrim, memiliki berat badan yang sangat kurus, rasa takut akan naiknya berat badan, serta mengejar bentuk tubuh kurus tanpa henti. Akibat yang timbul dari anoreksia nervosa antara lain, pertama, sering merasa kedinginan akibat suhu tubuh yang rendah. Kedua, otot dan tulang melemah. Ketiga, anemia, hipotensi, dan menstruasi yang tidak teratur. Keempat, kegagalan multiorgan. Dan yang kelima, kulit kering dan menguning, serta tumbuhnya lanugo di seluruh tubuh. Bentuk kedua dari eating disorder ialah bulimia nervosa. Penderita bulimia nervosa ingin segera membuang makanan yang dikonsumsinya dengan cara yang tidak sehat, seperti memuntahkan kembali atau menggunakan obat pencahar. Tindakan tersebut dilakukan penderita karena merasa bersalah telah makan banyak dan takut berat badannya naik. Gejala bulimia nervosa ini antara lain makan yang tidak terkontrol karena mood swing, sering menggunakan toilet setelah makan, gangguan makan dan kembung serta sakit tenggorokan, juga terus merasa lemah dan mata memerah. Akibat yang timbul dari bulimia nervosa antara lain dehidrasi parah, kelenjar ludah membengkak, GERD, gangguan elektrolit, memiliki riskan tinggi untuk melakukan suicide atau bunuh diri, dan yang terakhir, serangan jantung jika sudah parah. Bentuk terakhir dari eating disorder ialah binge eating disorder. Gangguan ini menyebabkan penderita makan dengan cepat dan dalam porsi yang sangat banyak, meskipun ia tidak lapar. Penderita akan melarikan diri dari tekanan stres dengan terus makan. Akibatnya, penderita gangguan ini memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Gejala yang ditimbulkan dari binge eating disorder ini antara lain makan dengan porsi banyak dalam waktu tertentu walaupun tidak lapar, makan dengan cepat dan hingga kenyang yang tidak nyaman, serta berada di bawah tekanan stres. Beberapa akibat yang timbul dari gangguan binge eating disorder yakni obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Self-diagnose sangat tidak dianjurkan untuk gangguan ini. Penderita disarankan untuk mendatangi psikolog jika gejala-gejala tersebut muncul secara terus-menerus selama 3 bulan. Eating disorder ini dapat kamu cegah dengan beberapa cara.
Pertama, dorong kebiasaan makan sehat. Kedua, hilangkan anggapan bahwa diet dan standar kecantikan tertentu akan secara otomatis memberikan kebahagiaan atau kepuasan berlebih. Yang ketiga, cari tahu lebih banyak mengenai eating disorder. Dan yang terakhir, berhenti menilai berdasarkan bentuk atau berat badan. Hargai diri berdasarkan tujuan, prestasi, bakat, serta karakter. Jika kamu menemui seorang temanmu mengalami gejala eating disorder, hendaklah ulurkan tangan dan beri bantuan, serta bicarakan kekhawatiranmu padanya dengan baik.